Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, jika bukan karena taufik yang Allah berikan kepada kita, maka hati kita tidak akan tergerak sedikit pun untuk mau menghadiri majlis atau tempat-tempat di mana di tempat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan. Maka subhanallah, ketika kita mau menghadiri majlis ilmu, subhanallah, ini merupakan tanda bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah sedang mencurahkan rahmahnya, kenikmatannya kepada kita. Subhanallah, insya Allah dengan ilmu kita akan menjadi pribadi yang lebih terdidik. Insya Allah dengan ilmu kita akan menjadi pribadi yang lebih terarahkan hidupnya, dan yang terpenting dengan ilmu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia terkait masalah agama. Maka subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Subhanallah, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan membahas terkait sifat daripada sifat-sifat orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Subhanallah, terdapat dalam surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Subhanallah. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Subhanallah. Ayat ini memberikan informasi bahwa perilaku sombong lagi membanggakan diri merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah, dalam artian sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang pantas disombongkan terlebih oleh manusia, karena segala karunia yang diperolehnya, yakni segala anugerah yang telah diberikan kepada kita, segala kebaikan-kebaikan yang telah dirasakan oleh kita, tidak lain tidak bukan itu datang dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang cerdas lagi beriman akan memahami bahwa ia tercipta dari sesuatu yang rendah, mimma ilmahin, dari statement yang hina. Namun karena begitu welas asiknya Gusti Allah yang berasal dari sesuatu yang hina tersebut, dari yang rendah tersebut, Allah angkat derajatnya menjadi makhluk termulia. Walaqad karramna bani Adam, yakni manusia, kita ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah.
bisa bertafakur pada penciptaan kita saja, insya Allah Allah akan mencurahkan hidayahnya kepada kita. Oh iya, subhanallah, kita sekarang bisa ini, bisa itu, mempunyai ini, mempunyai itu, berkuasa ini, berkuasa itu. Subhanallah, tadinya kita tidak ada, dijadikan ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita lemah, dijadikan kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita rendah, dijadikan mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, kita yang beriman subhanallah harus memahami bahwa segala karunia datang dari Allah. Segala kemampuan dan kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta, tahta, kesehatan, pengetahuan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya, itu semua rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayat tadi, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat tersebut menghimbau agar kita, yakni manusia, sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa. Kalau bukan Allah yang memberikan, maka kita tiada arti. Subhanallah. Bahkan mohon maaf, kita alhamdulillah bisa beribadah, bisa berzikir, tidak tinggal sholat 5 waktu, bisa bersedekah, bisa bersilaturahim dan lain sebagainya. Itu dari Allah. Hidayah datangnya dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mampu mengerjakan kebaikan-kebaikan yang telah bisa kita kerjakan. Subhanallah. Maka kalau kita bisa bertafakur ini saja, maka insya Allah akan terjaga dari sifat sombong dan sifat takabur. Terjadinya kesombongan dalam diri kita itu biasanya karena kita lupa diri. Subhanallah, kita lupa diri bahwa segala anugerah itu datangnya dari Allah. Kita lupa diri dari kenikmatan-kenikmatan yang ada sehingga kita mengakui. Nah, rasa keakuan itu akan terus menjadi rasa yang tidak Allah sukai. Akan lahir sifat sombong, sifat takabur, riya, ujub dan lain sebagainya. Diawali dari rasa keakuan itu sendiri. Subhanallah. Rasa keakuan itu apa? Rasa kepemilikan. Subhanallah. Kita diberi kecerdasan. Kalau kita hanya mengakui, oh ini cerdasnya kita. Kalau kita diberi kekuatan, kalau kita hanya mengakui ini kekuatan kita, maka dari situ, jika kita cepat sadar, maka akan lahir sifat sombong, sehingga nanti kita akan mudah merendahkan orang-orang yang di bawah kita. Alhamdulillah, min dzalik. Subhanallah. Maka kita sebagai manusia harus ingat, baginda Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua manusia itu dari Adam, baginda Nabi Adam alaihi salam, dan baginda Nabi Adam diciptakan dari tanah. Subhanallah, dari tanah. Maka subhanallah, semoga kita semua Allah bukakan mata hatinya, Allah bukakan pikirannya, agar kita bisa menangkap hikmah secara total, kita bisa menangkap hidayah Allah secara sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Pesan tadi subhanallah yang terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 itu menghimbau agar kita jangan sampai berlaku sombong, agar hambanya jangan memalingkan muka
dari manusia. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yakni karena sombong. Subhanallah. Yakni artinya apa? Janganlah merasa diri lebih baik dari manusia lain hingga engkau berlaku sombong dan merendahkan sesama. Pandanglah manusia dengan pandangan cinta dan kemuliaan. Hargai keberadaan mereka dengan sikap penghormatan. Ini Mbak Pondok kalau bawa buku Renungan Alamiah di jilid 1, ini ada subhanallah di bab Takabur halaman 84-85. Subhanallah. Artinya apa? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, yakni subhanallah, jangan merasa diri paling baik dari orang lain. Subhanallah, sehingga engkau tidak sadar berlaku sombong, berlaku semena-mena, merendahkan yang lain. Pandanglah manusia dengan pandangan cinta dan kemuliaan. Hargai keberadaan mereka dengan sikap penghormatan. Tampilkan sikap saling menghormati di antara manusia karena memandang bahwa kita adalah hamba Allah yang sama. Subhanallah, hamba Allah yang sama. Kita itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa yang mengetahui detil-detilnya kita adalah Allah. Yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita hanyalah Allah. Maka dalam ayat lain disebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Subhanallah, jangan tazkiyatun nafs, merasa diri paling baik. Subhanallah, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hamba. Subhanallah. Maka yakinlah bahwa hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling baik dan mulia dalam pandangannya. Dengan demikian kita akan bisa bertawadhu, yakni merendahkan diri di hadapan Allah dan bisa menghormati makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian takabur yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tabarani. Subhanallah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Subhanallah. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka mohon maaf sekali, subhanallah, nanti setelah ini akan dijelaskan di antara ciri-ciri orang yang sudah terkontaminasi dengan penyakit takabur ini. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya ketika berjalan di muka bumi dengan angkuh. Subhanallah. Kenapa begitu? Karena hakikatnya seorang hamba yang taat adalah ia memahami bahwa dirinya tidak mempunyai daya dan upaya melainkan itu dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya bahwa ia harus melepaskan segala rasa kepemilikan tentang dirinya dan segala yang ia punya. Ia harus melepaskan kekuatan dan kebanggaannya agar dapat merasakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang dapat sampai pada hadratul ilahiyah hanyalah jiwa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanallah. Terkadang yang membuat kita itu berani kepada Allah karena kita tidak sadar bahwa Allah Maha Kuasa, dan kita lupa diri hakikat penciptaan kita itu seperti apa. Maka Shahihul Hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya menyebutkan idfin wujudaka fi ardil khamul fama nabata mimma lam
la yatimu nitajuh. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, tanpa ditanam, kurang sempurna hasilnya. Subhanallah. Di sini saya tuliskan maksud dari tanah kerendahan adalah apa? Hati yang tidak condong kepada duniawiyah. Subhanallah. Hati yang tidak condong kepada duniawiyah. Hati yang tidak condong pada popularitas, pada hiasan-hiasan duniawi dan lain sebagainya. Mohon maaf, yang dimaksud adalah bukan kita tidak boleh memiliki dunia, bukan seperti itu. Silahkan, harta bagian dari duniawi, pangkat bagian dari duniawi, kedudukan bagian dari duniawi. Kita punya hidup, silahkan, boleh saja, asal kita menaruhnya cukup di tangan saja, cukup di zahir kita saja, jangan dibawa masuk ke hati. Subhanallah. Orang yang sombong adalah orang yang subhanallah duniawiyahnya itu ditaruhnya bukan sekedar di zahirnya, tapi di batinnya. Ini subhanallah. Masya Allah, maka di sini disebutkan perlu dimengerti bahwa segala bentuk kenikmatan maupun kemuliaan itu boleh manusia genggam di tangannya, di tangannya, namun tidak di hatinya. Subhanallah. Sebab orang yang sombong lagi membanggakan diri mereka itulah orang-orang yang menyimpan segala karunia pemberian Tuhan dengan hatinya, sehingga timbul rasa keakuan, rasa kepemilikan. Ini milik saya, ini punya saya. Subhanallah. Jika demikian ia lupa diri karena telah merasa memiliki atas apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka idfin wujudaka fi ardil khamul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitaju. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan. Subhanallah. Kesadaran dulu. Maksudnya apa? Kalau kita menilik lebih jauh, maka akan terhubung dengan man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengerti dirinya, maka akan mengerti Tuhan. Tuhan yang maha agung, yang maha mulia. Kita yang rendah, kita yang hina. Ketika kita mengerti posisi kita, hakikat kita, man 'arafa nafsah, ya Allah, iya, kita itu apa? Subhanallah, khalaqal insan min 'alaq. Subhanallah, min ma'in mahin. Terciptanya bukan dari sesuatu yang mulia. Subhanallah, sesuatu yang rendah. Namun Allah muliakan kita. Subhanallah, Allah anugerahkan kita beragam kenikmatannya. Maka ini dari Allah. Jika paham demikian, maka akan terhubung hati kita, pola pikir kita kepada Allah. Faqad 'arafa rabbah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Terlebih bagi para pencari ilmu, kita ini para santri khususnya, orang-orang yang sedang mempelajari ilmu Allah. Ilmu itu nur, cahaya. Ilmu itu suatu yang quds, yang bersih. Subhanallah, ilmu itu mulia. Tidak akan mungkin hingga pada sesuatu yang rendah. Tidak akan mungkin hingga pada sesuatu yang kotor. Subhanallah. Maka artinya kalau kata Walid, subhanallah, kita ketika kepingin futuhnya cepat, ilmunya rusuh ke dalam hati, ilmunya manfaat, maka belajarnya jangan sekedar teori. Belajarnya jangan sekedar dari buku. Subhanallah. Tapi belajar juga pembinaan hati. Artinya apa? Ketika ngaji kita dapat ilmu. Setelah itu apa lagi? Tidak
berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dari ngaji tersebut. Maka dari sini mulai pembinaan hati, pembenahan diri. Subhanallah, maka akan sedang dibersihkan oleh Allah segala apa yang ada pada diri kita, khususnya batin kita. Maka subhanallah kemudian wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ketika yang hak datang, yang batil akan pergi, akan musnah. Innal batila kana zahuqa. Al-Quran itu hak. Ketika Al-Quran telah bisa masuk pada diri seseorang, nur Al-Quran, ilmu Al-Quran, hidayah Al-Quran, jika telah masuk pada jiwa seseorang, maka segala kotoran yang ada pada jiwa tersebut akan dibersihkan Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika Al-Quran kita betul-betul subhanallah masuk pada diri kita, insya Allah segala sifat tercela madhumah yang ada pada diri akan sedikit demi sedikit terkikis habis. Subhanallah, Allah akan isi kekosongan itu dengan akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak terpuji. Subhanallah. Maka mohon maaf sekali ketika kita khususnya yang dekat dengan Al-Quran, atau subhanallah ibu-ibu alhamdulillah sudah istiqamah zikirnya, istiqamah ibadahnya, subhanallah ini sudah bagus sekali. Tingkatkan. Coba kita tengok bagaimana keadaan hati kita. Subhanallah, masih penuhkah dengan dendam, dengan iri, dengan takabur, dengan hasud? Subhanallah, kita tengok bagaimana keadaan hati kita. Jika masih banyak seperti itu, maka kita harus sungguh lagi meminta kepada Allah. Jangan malah menyerah. Bismillah, kita sih biasa, terus makanan baik. Jangan seperti itu. Subhanallah, mohon maaf. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Istighfarnya kita ibu-ibu, subhanallah masih membutuhkan istighfar lagi. Istighfar itu apa? Permohonan ampun kepada Allah. Kita mengakui dosa-dosa kita sehingga kita meminta ampun kepada Allah. Istighfar kita sampaikan kepada Allah. Dan untuk tahapan diri kita, fase kita ini, istighfarnya kita tersebut masih butuh diistighfarkan lagi. Subhanallah. Bayangkan, jika kita tidak mau beristighfar sama sekali, maka bagaimana jauhnya hubungan kita dengan Allah. Maka sungguh keliru orang-orang yang berpikir sudah basah, jebur sekalian. Subhanallah, nasi telah menjadi bubur. Itu istilah-istilah yang keliru. Subhanallah, kalau dalam tasawuf jauhkan istilah-istilah yang seperti itu. Tidak ada subhanallah, kalau kita hubungannya dengan Allah, maka tidak ada batasan taubat itu. Ulas asiknya Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Maka tidak ada batasan, oh kamu mandek. Tidak ada, subhanallah. Selagi nyawa kita masih dikandung badan, Allah beri kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Diberi kesempatan untuk taubat. Nah, subhanallah, tergantung kita mau ambil kesempatan itu atau tidak. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka punten, subhanallah, sombong itu subhanallah penyakit manusia. Subhanallah, penyakit kita ini. Kadang ketika kita diangkat oleh Allah derajatnya, kita dimudahkan berizkinya, kita dimudahkan belajarnya. Kalau tidak kuat-kuat banget terhubungnya dengan Allah, bisa jadi kita akan lupa diri. Sombong dengan ilmu yang kita punya, sombong dengan harta yang kita miliki, sombong dengan pengaruh yang kita
yang banyak miliki. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Allah tidak akan meridhoi salah satu sifatnya diambil. Mohon maaf, Allah tidak ridho kita mengambil hak orang lain. Betul tidak? Allah tidak ridho. Apalagi Allah subhanallah sangat-sangat tidak ridho kita mengambil haknya Allah. Jika kepada manusia saja, kepada makhluk saja, kita dilarang untuk mengambil hak sama makhluk. Betul tidak? Apakah Allah membolehkan kita mengambil hak Allah, sifat Allah? Tidak boleh. Salah satu sifat Allah adalah sifat keagungan. Maka subhanallah, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban disebutkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Subhanallah, al-kibriya'u ridai, takabur adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang mengambil dariku salah satu dari keduanya, alqaituhu finnar, maka aku akan lemparkan ia ke dalam neraka. Kita diberi kecerdasan oleh Allah. Alhamdulillah, lancar hafalan Al-Quran. Kita diberi karunia suara yang indah oleh Allah. Alhamdulillah, kita bisa gunakan untuk kemaslahatan syiar dakwah. Subhanallah, kita diberikan harta. Alhamdulillah, apapun itu kesehatan, kekuatan, baik zahir maupun batin, jangan lupa untuk bersyukur. Subhanallah, karena semua itu datang dari Allah. Allah hak saja mengambil segala karunia dari tangan kita. Punten, mohon maaf, sekarang kita masih bisa enak mencicipi. Oh, ini rasa pedas. Oh, ini rasa asin. Oh, ini rasa manis. Subhanallah, itu nikmat dari Allah. Kalau Allah cabut rasa itu, ya sudah, kita tidak akan bisa merasakan ladatnya makanan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, 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 maka kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita itu tempatnya lupa diri. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, iya itu betul, subhanallah. Tapi kita pun jangan sampai lupa untuk jalan pulangnya. Kalau kita lagi salah, lagi lupa diri, jangan sampai lupa jalan pulangnya. Jalan pulangnya itu apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada yang benar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Maka selanjutnya disebutkan ciri orang yang terkontaminasi penyakit sombong. Subhanallah, ini kalau dalam RKI jilid pertama, kalau dicetakkan keempat ada di halaman 89. Yang pertama, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu mengatakan dirimu suci, sebab dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang telah terkontaminasi penyakit sombong atau takabur ini adalah apa? Yang pertama, dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Pada umumnya seseorang akan merasa lebih baik dari lainnya karena beranggapan. Sebenarnya itu hanya anggapan saja. Subhanallah, yang tahu hakikatnya, yang tahu kebenarannya itu Allah. Cuma terkadang anggapan kita sendiri yang membelokkan jalan kita dari jalan ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Maka di sini disebutkan seseorang akan merasa lebih baik dari lainnya karena beranggapan
dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya lebih berharta, lebih berpengetahuan, lebih berkedudukan, mempunyai fisik yang sempurna, banyak pengikut atau apapun itu, subhanallah. Padahal kata Al-Habib Ali Al-Jufri, subhanallah, siapa yang sombong karena duniawi, maka ia telah tertipu dan menjadi ahmak. Ahmak itu apa? Bodoh. Bukan, subhanallah. Sebab dibanding akhirat dan surga, dunia dalam pandangan Allah, dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala hiasannya itu, dalam pandangan Allah bagaikan sayap lalat yang kecil. Subhanallah. Kadang kita ada nyamuk, gak sengaja kita ketuk. Subhanallah. Itu dunia dalam pandangan Allah, bukan nyamuknya, sayapnya saja. Subhanallah. Masya Allah, coba kita memang betul tempatnya lupa jadi kadang gara-gara dunia, rebutan harta, rebutan pangkat kedudukan, rebutan pengaruh, rebutan pandangan baik dari masyarakat, kita mau membinasakan diri kita melalui permusuhan, adanya fitnah, adanya perkelahian, adanya adu domba dan lain sebagainya. Itu semua apa? Gara-gara kadang-kadang rebutan dunia. Subhanallah. Kadang-kadang dengan rebutan dunia ini, subhanallah, orang berani saling menyalahkan, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling bunuh-membunuh, ma'allah. Padahal kata Gusti Allahnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Selama-lamanya kita hidup di dunia dengan segala fasilitasnya, subhanallah, semua akan ditinggal. Subhanallah, semuanya akan ditinggal kecuali kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali orang-orang yang bisa mengantarkan dunia tersebut dibawa sampai akhirat. Dapat ilmu yang untuk manfaatan umat, ilmunya untuk lebih dekat dirinya dengan Allah, ilmunya untuk lebih dekat dirinya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada harta yang untuk kemaslahatan umat, ada harta yang untuk bisa berbagi kepada yang membutuhkan, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu untuk Allah. Ada pengaruh, ada kuasa, digunakan pengaruh itu untuk menarik umat dalam kebaikan. Maka ini dunia tapi dibawa sampai akhirat. Kenapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah yang kekal. Artinya amalan-amalan apapun, suatu apapun, jika disandarkan kepada Allah, maka akan ke bawah sampai akhirat, akan kekal. Subhanallah. Masya Allah, kecantikan yang kita miliki, kerupamaan yang kita miliki itu fana. Berlalunya umur, kita sudah tidak cantik lagi, betul tidak? Subhanallah. Kalau kita tidak bisa mensyukuri kecantikan yang ada, keelokan yang ada, keindahan yang ada, maka justru akan membawa malapetaka bagi kita, jauh dari Allah. Subhanallah. Akan ada fala tuzakku anfusakum. Begitu pula yang sebagainya, harta, pangkat, kedudukan, kecerdasan dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka kata Al-Habib Ali Al-Jufri, dunia yang kita perbutkan, subhanallah, dunia ini bukan melulu harta ya, bukan ibu-ibu. Subhanallah, rebutan pengaruh, rebutan pangkat kedudukan, subhanallah, dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari dunia. Subhanallah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Yakni di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali hati yang selamat. Subhanallah. Kecuali hati yang selamat. Subhanallah.
Kemudian apalagi tadi sombong karena duniawi. Adapun yang sombong karena ilmu, maka ilmunya hanya sebatas dalil dan teori saja, menandakan ilmunya tidak rusuh dalam hati sehingga jiwa raga menolak untuk mengamalkannya. Subhanallah, ini subhanallah apa ya, teguran bagi kita para pencari ilmu. Subhanallah. Sedangkan yang benar-benar berilmu pasti akan bisa menjauhi sifat tercela itu. Subhanallah, sulit, memang sulit. Kadang kita suka lupa diri, tapi setidaknya kita tahu jalan pulangnya. Artinya ada pada satu waktu kita sadar, iya ya Allah kita salah. Kalau seperti ini terus, iya ya Allah kita keliru. Kalau tidak digunakan ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama jama' dari alim, yakni orang berilmu. Maka definisi atau ta'rif orang berilmu dalam pandangan Allah ialah dia yang punya rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Punya rasa takut kepada Allah. Yakhsha di sini bukan hanya takut neraka, bukan hanya karena takut azab. Yakhsha di sini takutnya orang yang benar-benar berilmu karena dia memahami haibahnya Allah, wibawanya Allah, keagungannya Allah, sifat jalal dan sifat jamalnya Allah. Ini yakhsha. Subhanallah. Masya Allah, tidak seperti kita takutnya hanya sebatas neraka saja. Tidak seperti itu. Orang yang berilmu, para ulama yang Allah ta'rifkan dalam Al-Quran, takutnya karena begitu mengagumi Allah. Saking mengaguminya kepada Gusti Allah, saking memahaminya kuasa dan hebatnya Allah, maka timbul yakhsha tersebut. Subhanallah, takutnya disertai dengan ta'zim, takrim ilmu. Subhanallah. Masya Allah, contoh seperti ini. Ada orang yang takut kepada seseorang. Kenapa? Karena orang itu pancen galak. Kalau kita nggak baik-baikin, nanti orang itu semena-mena kepada kita. Ucapannya akan menyakiti, tindakannya akan zalim dan lain sebagainya. Maka kita baik-baikin agar apa? Aman dari marahnya. Ada yang seperti itu. Ini bukan yakhsha. Kalau yakhsha, gambaran takutnya para orang alim yang benar-benar alim adalah apa? Punten. Kita kepada orang tersebut subhanallah takut, menjaga akhlak, menjaga adab. Kenapa? Karena wibawanya, karena budi pekertinya yang masya Allah luar biasa, karena ilmunya yang luar biasa luas, karena akhlaknya yang agung. Kita malah malu kalau kita nggak menjaga adab. Kita menjaga adabnya, menjaga dirinya, berakhlaknya, karena kita tahu itu orang mulia, itu orang besar. Bukan karena takut marahnya, tapi justru karena ta'zim, kagumnya, cintanya kepada orang tersebut. Ini gambaran dari yakhsha, takutnya para ulama kepada Allah. Jadi orang yang yakhsha ini bukan ketika dia tidak meninggalkan sholat, bukan karena takut neraka, bukan. Karena keta'azimannya, kekagumannya, cintanya, pengetahuannya yang luas terkait kemahakuasaan Allah yang menjadikan dia menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Subhanallah. Yang nomor 2, subhanallah, ciri orang yang sudah terkontaminasi penyakit sombong adalah apa? Rasa tidak nyaman atau berat di hati saat nasihat datang kepada dirinya. Ia akan merasa malu, bahkan marah
jika ada orang lain yang menegurnya. Ia akan tersinggung dan tidak menerima saat orang lain mengingatkannya. Maka inilah yang dimaksud batarul haqqi, menolak kebenaran. Maka subhanallah, hati-hati untuk diri kita sendiri. Ini mengingat untuk diri kita sendiri. Ketika ada nasihat, kita dinasehati oleh seseorang, kita ditegur oleh seseorang, jangan hanya lihat orangnya. Allah, siapa kamu? Jangan. Ketika kita kasih Allah, siapa sih kamu? Itu kita ciri-ciri telah terjangkit penyakit sombong. Atau ketika kita dinasehati, ditegur, ada rasa berat, tidak menerima, tersinggung dan lain sebagainya, itu ciri-ciri kita telah terjangkit penyakit sombong. Subhanallah. Ada kisah menarik dari Khulafaur Rasyidin yang nomor 2, sahabat Umar bin Khattab. Itu beliau ulama plus presiden, seorang khalifah. Ulama plus presiden kalau zaman sekarang itu. Lagi khutbah di depan masyarakatnya. Subhanallah. Di depan jamaahnya. Ada seorang perempuan yang memotong pembicaraannya langsung. Wahai Umar, keteranganmu salah. Ditanya oleh sahabat Umar ini, loh, salahnya di mana? Di sini, di sini, di sini. Ketika ditafakuri, dia oh iya ini betul. Maka sahabat Umar, sekitarnya beliau, seorang ulama besar plus seorang negarawan besar, subhanallah, mengakui di depan khalayak ramai, oh iya, Umar yang salah, yang benar wanita itu. Subhanallah. Ini akhlaknya orang-orang agung. Kita baru subhanallah punya ilmu seberapa, baru hafal berapa juz. Kadang kita tidak menerima ditegur, subhanallah. Kita baru titelnya anak kiai Muhammad, baru titelnya ustaz, ustazah. Kita tidak menerima dinasehati, subhanallah. Bahkan kita mencontoh siapa, subhanallah, titelnya beliau. Artinya bahwa kita menerima nasihat, menerima masukan, menerima teguran itu bukan sesuatu yang rendah. Justru ketika kita menolak secara jelas, itu kita rendah. Kenapa? Telah terjangkit penyakit sombong. Subhanallah. Jika yang dikatakan itu benar, sesuai dengan syariat, kita terima. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Cuman tetap subhanallah, jangan mentang-mentang ada kisah begini kita menegur orang dengan seenaknya saja. Subhanallah, kita mau menasehati tapi tidak memikirkan cara yang tepatnya seperti apa. Ini juga keliru. Subhanallah. Niat yang baik harus disertai dengan tindakan yang baik. Niat kita untuk menasehati, untuk memberikan pengetahuan yang benar itu ikhlas. Subhanallah, harus disertai dengan cara yang benar. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang tidak cocok pada satu hal, mau menegur perkaranya pada satu orang itu umpama. Kalau sedang berada pada hal yang ramai tidak disebutkan, tapi dijamakan. Ada kenapa ya seperti ini. Jadi untuk umum nasihatnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Imam Syafi'i subhanallah bersyair begini, Taghammadni binushika fil firadi wajannibni nasihata fil jama'ati. Sampaikan nasihatmu kepadaku dikala aku sendiri. Jangan katakan nasihat itu dikala banyak orang. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'ah.
karena memberi nasihat, dikala banyak orang, termasuk penghinaan, pelecehan. Aku tidak senang mendengarnya. Wa in khalaftani wa 'asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah. Apabila saran dan ucapanku ini kau abaikan, maka janganlah kesal jika sekiranya nasihatmu tidak dipatuhi. Maka ada caranya, subhanallah. Ada caranya. Kalau di perkumpulan banyak orang seperti apa, subhanallah. Kalau pengen langsung negur kepada orangnya, kita sudah panggil orang tersebut. Subhanallah. Itu akan lebih bijaksana. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Jangan juga sampai keliru. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Terkadang subhanallah kita lupa diri umat. Subhanallah. Kita niatnya baik, tapi caranya tidak baik, maka kebaikan itu tidak akan sampai kepada diri kita. Subhanallah. Kebaikan itu tidak akan sampai. Kebenaran jika tidak dibungkus dengan akhlakul mahmudah, kebenaran itu tidak akan sampai. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini didikan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara dakwah. Subhanallah. Ini cara dakwah. Subhanallah. Jangan sampai kita pengen mengajak orang itu, ayo beginilah yang benar. Namun sebelum itu kita kutuk dulu dia, kita kata-katain dia, kamu buruk, kamu jelek, kamu begini, kamu begitu. Subhanallah, kalau kamu gak nurut begini, ancaman. Subhanallah, susah orang menerimanya. Subhanallah, caranya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam rangkul orang tersebut, bukan malah dipukul. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, kamu begini ya, baik, subhanallah. Tapi lebih baiknya seperti ini. Oh, kamu begini sudah keren. Kerennya seperti ini akan lebih keren lagi. Subhanallah. Maka orang tidak merasa dihina, tidak merasa dikucilkan. Subhanallah. Ini cara dakwah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kamu sesat, kamu keliru, kamu tertolak, kamu begini, kamu begitu. Subhanallah. Setelah itu ngomong subhanallah, ayo begini, ya susah. Sudah dikata-katain terlebih dahulu, bukan ini, bukan cara dakwah, ini bukan cara ajaran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang nomor 3, subhanallah, ciri orang yang terkontaminasi adalah terkontaminasi dari sifat takabur, tidak suka atau marah saat melihat orang lain menerima pujian. Terlebih jika orang itu mempunyai kelebihan yang sama. Subhanallah, satu profesi umpama pelukislah kita katakan, yang satu dipuji, ketika dipuji kita panas hatinya. Kita kok merasa berat ya, orang itu yang dipuji, kita yang berat hatinya. Ciri kita telah terjangkit penyakit takabur. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, kita masaklah, subhanallah, sama-sama masak sop ayamnya. Ada orang lain memuji masakan si B umpama, sop ayamnya enak banget, kita dengar itu. Tiba-tiba ada rasa sakit di hati, atau berat di hati, atau kayak gak seret saja. Hati-hati. Subhanallah, itu ciri-ciri kita telah terjangkit penyakit takabur. Subhanallah. Kenapa? Orang yang imannya sempurna, dia akan mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga mencintai
saudaranya apa yang dicintai baginya. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Artinya bagaimana ketika kita menyukai keberhasilan, melihat orang lain berhasil, kita pun suka. Ketika kita menyukai kemenangan, melihat orang lain menang, kita pun suka. Ketika kita menyukai kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesuksesan, ketika melihat orang lain seperti itu, kita pun senang. Jangan sampai orang lain yang dapat rezeki, orang lain yang dapat nikmat, hati kita yang panas. Ini hati-hati, subhanallah, hati-hati. Ini ciri dari orang yang telah terkontaminasi penyakit takabur, subhanallah. Masya Allah, kita Masya Allah. Maka pun dan bagaimana caranya agar kita dijauhkan dari sifat tersebut? Tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sadar diri siapa kita, tahu diri siapa kita. Kita itu pada hakikatnya selalu bergantung kepada Allah, tidak lepas dari pertolongan Allah. Maka subhanallah, saya tuliskan dalam quotes itu, ketergantungan kepada Allah adalah hakikat makhluk. Sang manusia menyadari betapa butuhnya ia terhadap pertolongan Allah, maka hancurlah beragam bentuk kesombongan yang bersarang di hati. Semakin manusia menampilkan rasa butuhnya kepada Allah, niscaya kebaikan Allah akan berbondong-bondong datang memenuhinya. Subhanallah. Sebagaimana pesan mulia Imam Ibnu Athaillah Sakandari, in aradta urudal mawahib 'alik sahihil faqra wal faqata ladayk. Jika kau mengharap datangnya karunia, maka luruskan rasa fakir dan butuh pada dirimu kepada Allah. Gambarannya itu begini, nikmat, anugerah, hidayah, taufik itu gambarannya air hujan. Air hujan turunnya dari atas ke bawah. Bawah ini sifat kerendahan, yakni kita. Ketika hati kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan diri, maka hidayah Allah akan susah jatuhnya kepada kita. Air jatuhnya ke tempat yang rendah, betul tidak? Subhanallah, ilmu Allah, hidayah Allah, taufik Allah, ma'rifat Allah itu akan diturunkan kepada hati yang merendahkan diri kepada Allah. In aradta urudal ghaibi 'alik sahihil faqra wal faqata ladayk. Jika engkau mengharap datangnya karunia, maka luruskan rasa fakir, tampilkan rasa butuh kita kepada Allah. Kita mau Allahumma ya Allah, saya mau ini, mau ini, mau ini. Hatinya penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Gusti Allahnya juga lihat dulu hatimu. Subhanallah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Maka di akhir coretan Bintu Cirebon saya katakan begini, subhanallah, al-fakir mengatakan seperti ini. Ini sebenarnya subhanallah nasihat daripada guru kita Al-Walid Muhammad Husain Nawawi. Disebutkan kegelisahan hati yang cenderung pada perasaan tidak suka terhadap keberhasilan atau kebaikan yang diperoleh orang lain merupakan tanda dari hati yang berpenyakit. Manusia beriman tidak akan mungkin rela mengotori hati dan pikirannya hanya karena duniawi yang menggiurkan, namun bersifat sementara. Mereka yang beriman akan menyibukkan diri untuk mempererat jalinan cinta melalui hablum minallah dan hablum minannas. Mereka yakin bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari takdir Allah, qudrah, iradah Allah. Keberhasilan ini poinnya di sini. Keberhasilan atau kenikmatan yang diraih orang lain selamanya tidak akan mengurangi sedikit pun keberhasilan atau kenikmatan yang seharusnya menjadi milik kita. Apa-apa yang telah Allah takdirkan untuk kita
kepada kita. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk kita akan terhalang sampai kepada kita. Maka subhanallah, hati yang berpenyakit, orang yang iri, orang yang hasud, orang yang sombong ini, subhanallah adalah orang yang susah hatinya, sengsara hatinya. Melihat orang lain dapat nikmat panas, melihat orang lain muncul iri, subhanallah, wa'adullah, subhanallah. Namun terkadang subhanallah kita ketika hidup di dunia ini tidak melulu menghadiri, tidak melulu menemukan sesuatu yang kita suka. Betul tidak? No. Kita menemukan apa yang kita suka, terkadang kita menemukan apa yang tidak kita suka. Kita menemukan orang-orang yang cinta kepada kita, support kepada kita. Namun terkadang kita menemukan orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Maka punten, subhanallah, ini kata sahibul hikam, Imam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan nasihat bijaknya kepada kita bahwa mata wahashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Mata wahashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Bila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, jika sumpah sama makhluk, ketahuilah bahwa sebenarnya dia sedang membukakan untukmu peluang merajut kasih kemesraan dengannya. Ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, makhluk ini bukan melulu manusia. Sesuatu selain Allah itu makhluk. Kita dibikin sumpah sama pekerjaan kita umpama, dibikin sumpah sama orang-orang yang berada pada sekeliling kita umpama, dibikin sumpah sama lingkungan kita umpama seperti itu, atau dengan keadaan yang sedang kita jalani. Ingat kata sahibul hikam, sebenarnya Gusti Allah lagi membuka peluangnya, pintunya, agar kita lebih dekat lagi dengannya, agar kita bisa lebih romantis, lebih merajut kasih lagi dengan Allah. Kamu dikecewakannya sama makhluk, kamu dikecewakan sama manusia, kamu dibikin sedih sama manusia. Yuk, tenang, kamu masih punya aku, Allah, yang sampai kapanpun tidak akan meninggalkanmu. La tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah. Manusia, sedekat apapun manusia, subhanallah, terkadang ketika ia melihat kekurangan kita, dia lari dari kita. Terkadang kalau kita lagi jaya, mau dekat-dekat dengan kita. Ketika lagi terpuruk, mereka jauh dengan kita. Itu sifatnya manusia, memang seperti itu. Kecuali manusia yang benar-benar manusia, bukan sekedar nama, subhanallah. Karena yang benar-benar manusia, dialah dia yang memberikan kenyaman, uns, kedamaian, keharmonisan bagi yang lainnya. Ini manusia, subhanallah. Dan yang paling mengetahui diri kita adalah Allah. Yang mengetahui kecilnya, jeleknya kita adalah Allah. Allah tahu ibadah kita, juga Allah tahu maksiat kita. Ketika kita Allahumma ya Allah, Allah tahu sebatas apa ikhlasnya kita, atau hanya dibuat-buat saja. Allah tahu, tapi Allah dengan rahmahnya, dengan ulas asihnya, dengan besarnya ampunannya, selalu merangkul kita, selalu menyambut kita. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, jika kamu melangkah satu langkah kepadaku, kata Allah, untuk meminta ampun kepadaku, untuk meminta rahmah kepadaku, maka aku akan sambut kamu dengan 10 langkah. Allah, subhanallah. Maka saya ini subhanallah, alhamdulillah, tambah kesini, alhamdulillah diberi pengetahuan oleh Allah yang sama sekali
tidak akan mengecewakan itu hanya Allah. Yang sama sekali tidak memicingkan sebelah matanya itu hanya Allah. Yang sama sekali akan selalu menyambut kita itu hanya Allah. Maka ya Allah, subhanallah, maka mari kita kuatkan hubungan kita kepada Allah. Ketika kita hubungannya kuat dengan Allah, mungkin pun dan jika diibaratkan sejuta manusia mencaci kita, menghina kita, kita akan teguh, akan kokoh. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Saya ingin bacakan subhanallah sebelum ditutup ya ibu-ibu ya, mohon tambahan waktunya sebentar. Subhanallah, saya sungguh terkesan, sungguh terhipnotis dari subhanallah membaca buku kitab Hikamul Hukama'i wal Falasifah. Saya terhipnotis dengan salah satu kalam bijaknya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Siapa beliau? Guru daripada Maulana Jalaluddin Rumi. Subhanallah. Masya Allah tuh, Masya Allah. Ini indah pesannya Bapak, indah sekali. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Namanya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Insya Allah di RKI 2 saya lumayan banyak menukil bijak dari beliau. Subhanallah. Siapa beliau? Guru daripada Maulana Jalaluddin Rumi. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi berkata, la ya'ni sabra an tatahammal al-masa'iba salaba. Punten, sebelumnya ini mukaddimahnya adalah hidup itu ibu-ibu berpondok menemui dua hal. Kalau kita nikmat, ya ujian. Nikmat kita pondasikan dengan syukur kepada Allah. Ketika datang ujian, apa-apa yang kita tidak sukai, maka kita tampilkan dengan sabar. Nah, berbicara tentang sabar, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi berkata, ini subhanallah, la ya'ni sabra an tatahammal al-masa'iba salaba. Sabar tidak melulu diartikan sebagai kita bisa bertahan, bisa bersabar, bisa menerima dari kesulitan demi kesulitan yang ada, sabar secara pasif. Subhanallah. La ya'ni sabra an tatahammal al-masa'iba salaba. Sabar tidak perlu diartikan bahwasanya diri kita mampu menahan diri dari ujian demi ujian yang ada, dari kesulitan demi kesulitan yang ada secara pasif. Bal ya'ni an takuna ba'idan nadari bihaythu tafiqu bin natijati nihaiyah allati satamakhadu an ayatin amaliyatin. Subhanallah. Akan tetapi sadar adalah engkau bisa memandang jauh ke depan, sehingga engkau bisa melihat hasil akhir yang baik setelah engkau melewati proses yang sesungguhnya. Artinya begini, sabar itu bukan sekedar menerima secara pasif. Misalnya, kita pengen beli makanan, kita mau makan ini, mau makan itu, sedangkan kita tidak punya uang. Ya sudah, karena kita gak punya uang, sabar. Kita gak bisa memakan ini, makan itu, tidak bisa membeli apa yang kita inginkan, sabar. Tapi apa? Tidak mau berusaha, hanya sebatas rasa. Bukan sabar, kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Orang yang sabar adalah apa? Subhanallah, ketika dia tahu dia tidak punya uang, sehingga dia tidak bisa membeli ini itu, dia akan berpikir, bagaimana
caranya agar saya bisa memperoleh uang? Oh, bekerja. Oh, berikhtiar. Oh, berdagang. Ini orang yang sabar. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mbak konten lagi menghafalkan Al-Quran. Pada satu waktu, ya Allah, kok ini sweet sekali ya. Susah. Kayak saya itu, ya Allah, kok susah menghafalnya. Ya wis, sabar. Sabar saja, namanya juga mencari ilmu, sabar. Hanya sabar saja. Dia tidak bertafakur. Apa yang membuatnya sulit ya? Apa yang membuatnya hafalnya gak lancar ya? Oh, kebanyakan tidur rupanya. Oh, kebanyakan main dan ngobrol rupanya. Oh, semangatnya kurang rupanya. Ini orang yang sabar. Ketika dia tahu, ya Allah, saya lagi sulit ngaji Qur'annya, lagi sulit hafalannya, gak sekedar menerima, ya wis menerima, sabar, sabar. Enggak begitu. Orang yang sabar, dia akan membenahi. Oke, saya sabar dengan berikhtiar yang sungguh-sungguh. Saya kurang lancar hafalannya hari ini. Oh, semalaman saya ngobrol panjang lebar hingga waktunya habis untuk ngobrol. Benahi itu, rubah itu. Ini orang yang sabar. Paham ya? Subhanallah, maka di sini la ya'ni sabra an tatahammal al-masa'ib sabar. Sabar itu bukan orang yang berdiam diri menerima secara pasif, tidak. Bal ya'ni an takuna ba'idan nazari bihaythu tadhiku bin natijati nihaiyah allati satamakhadu an ayatin amaliyah. Tapi orang yang bisa berpandang jauh ke depan sehingga ia bisa melihat hasil akhir yang baik, hasil akhir yang baik setelah melewati prosesnya. Subhanallah. Maka yani sabar. Jika demikian, apakah itu kesabaran? Innahu ya'ni an tanzur ila syawkati wa taral waradata. Subhanallah, indah sekali. Ungkapan dari seorang bijak bestari itu sungguh-sungguh indah. Innahu ya'ni an tanzura ila syawkati wa taral waradata. Orang yang sabar adalah ia yang bisa melihat duri sekaligus mawarnya. Subhanallah. Satu sisi ia lagi pada posisi terkena duri, tapi yang ia lihat bukan hanya duri, ia bisa melihat mawarnya. Sekarang kita lagi susah, lagi berjuang. Orang yang sabar bisa berpandang jauh ke depan. Insya Allah jika kita bertahan, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan baik sangka. Orang yang sabar itu apa? Orang yang terus bisa berbaik sangka kepada Allah jika ia berada pada posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Subhan. Orang yang lagi baik keadaannya, dia bisa bersyukur, wajar. Orang yang lagi baik keadaannya, dia bisa memandang positif segala halnya, wajar. Orang yang sedang baik-baik saja, dia bisa berhusnudzon, berterima kasih kepada Allah, wajar. Tapi orang yang sedang diuji oleh Allah, dia sedang tidak baik-baik saja, tapi bisa selalu berpandang baik kepada Allah. Itulah hakikat orang yang sabar, pandangannya jauh ke depan. Innahu ya'ni an tanzura ila syawkati wa taral wardata. Orang sabar, orang yang bisa melihat duri sekaligus mawarnya. Ketika lagi diberi ujian A, tidak sekedar pandang ujiannya, pasti ada hikmah di balik ujian ini sehingga ia bisa bersabar. Sekarang kita lagi sulit ngajinya, lagi sulit ngafalnya, tidak mandek di sulitnya, tidak fokus di dukanya, tapi hikmah setelah itu, insya Allah setelah sulit ini kita akan melalui nikmatnya, lancarnya wisuda Al-Qur'annya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. An-nanzura ilal layli wa taral fajr. Subhanallah, orang yang sabar, orang yang bisa melihat malam sekaligus fajarnya. Malam identik dengan kegelapan, ujian. Malam
ujian itu akan berlalu, akan datang fajar. Subhanallah. Jalan keluar akan datang, solusi akan datang, hikmah akan datang. Tapi bagi orang-orang yang mau melalui malamnya, subhanallah. Amma nafadu sabri fayani an takuna qasiratan nadr, qasiran nadri wa la tatamakkanu min ru'yatin natijah. Ketidaksabaran adalah orang yang berpandangan pendek, sehingga ia tidak bisa mengambil hikmah setelah kejadian yang ada. Diuji sulit, sudah fokusnya di sulitnya saja. Diuji sedih, fokusnya di sedihnya saja. Padahal kata Allah, inna ma'al usri yusra. Sungguh setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Janji Allah hak. Setelah ada tangisan, ketika itu juga akan datang kebahagiaan, akan datang senyuman indah dari sisi Tuhan. Kalau kitanya mau bersabar. Subhanallah. Inna usyaqillah, sungguh pecinta Allah, rindu Allah, la yansadu sabrahum mutlaqan, tidak akan pernah habis kesabarannya. Bagaimana kalau sungguh-sungguh betul menghafalkan Al-Qur'annya, buktikan. Pelajar ilmu, apalagi penghafal Quran itu para pecinta Allah. Pada hakikatnya para pecinta Allah la yansadu sabrahum mutlaqan, tidak akan pernah habis kesabarannya. Diuji sakit jangan sampai mandek. Diuji sulit jangan sampai mandek. Diuji ekonomi jangan sampai mandek. Terus karena Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani satu kaum, subhanallah, tidak memberikan ujian pada satu kaum kecuali yang kaum itu sanggup. Inna usyaikillahi la yanfadu sabrahum mutlaqan, sungguh para pecinta Allah tidak akan pernah habis kesabarannya. Li'annahum ya'rifuna annahu likay yasbahul hilalu badran fahuwa yahtaju ila waqtin. Allah, indah sekali ini perumpamaannya. Li'annahum ya'rifuna annahu likay yasbahul hilalu badran fahuwa yahtaju ila waqtin. Karena mereka tahu, subhanallah, mereka mengerti bulan sabit akan menjadi bulan purnama itu membutuhkan waktu. Subhanallah, ulat menjadi kupu-kupu itu butuh waktu. Betul tidak? Kalau kita mandek di ulatnya, ya sudah, ya terlihat hanya ulat. Tapi kalau mau bersabar, berproses, akan kita bisa lihat kupu-kupunya. Subhanallah. Maka di sini khususnya bagi kita-kita ini yang sedang subhanallah belajar, pasti Allah puji dari sisi manapun. Bahkan mari tampilkan, buktikan inna usyakillah, orang yang mencintai Allah, para pecinta Allah tidak akan habis kesabarannya. Ketika datang ujian, dia bisa melihat kenikmatan setelahnya. Ketika datang kegelapan, dia bisa melihat akan datang sinar setelahnya. Ketika melihat kesedihan, dia akan bisa melihat akan datang kebahagiaannya. Ini dakwahnya para wali adem, subhanallah. Dakwahnya para wali itu adem, kata-katanya adem, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di pelajaran hari ini dan bisa kita terapkan pada keseharian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat Bapak, subhanallah, orang yang sabar menurut Syekh Syamsuddin ini adalah orang yang ketika melihat duri secara bersamaan dia bisa melihat mawarnya. Ketika melihat gelap dia bisa melihat terangnya. Subhanallah, itulah orang yang sabar. Jadi apa? Orang yang gak sembrono, orang yang selalu bisa berpandang baik kepada Allah dikala ia pada posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Itulah orang yang sabar.
Orang yang bisa berhusnudzon kepada Allah di waktu ujian, itulah orang yang bersabar. Namun ingat, sabarnya bukan sekadar menerima, tapi dibarengi dengan action, dengan keaktifan kita. Benahi apa yang kurang, sempurnakan apa yang kurang, benahi, luruskan apa yang keliru. Ini orang-orang yang sabar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.